Jadi sekarang ini ya, yang nggak ngerti atau yang ngerti saya bilangin sebenarnya. Baru-baru ini 10 tahun belakangan itu ada orang yang mengatakan keimaman Haji Nur Hasan ini tidak sah karena waktu mendirikan tidak musyawarah dengan kaum muslimin. Tahu belum apa betul? Saudara, sing ngomong ngene iku lho gak ngerti dalil. Oh, itu di Bukhari ada hadis yang bunyinya membaya imaman ala ghairi masyarati minal muslimin fala yubaya'u lahu. Kan? Fala yubaya'u wala yubaya'u lah. Di Bukhari bab apa ya? Dilupakan kitabnya saya. Tapi bunyinya gitu. Barang siapa yang bayar kepada imam tidak ada musyawarahnya. Oh, kita tabul fitan. Barang siapa yang bayar kepada imam tanpa musyawarah dengan kaumnya, maka bayarnya tidak diterima dan orang itu bisa dibunuh. Tanpa musyawarah dengan orang muslimin, Lah, hadis ini saudara muncul yang mengucapkan Umar bin Khattab, yang mengucapkan Umar bin Khattab, dan situasinya itu begini. Jadi kalau ada amir yang dibaiat kok meninggal dunia, itu penggantinya itu caranya dua. Atau ada sebagian ulama yang mengatakan, ulama yang maksudnya sahabat dan tabi'in, caranya dua atau tiga. Yang pertama, musyawarahnya para sesepuh. Siapa yang ditunjuk? Yaitu jadinya Abu Bakar. Jadinya Abu Bakar itu musyawarah. Otot-ototan akhirnya udah Abu Bakar aja yang jadi, yang baiat Umar. Jadi dalil kalau ada imam yang baiat meninggal dunia, cara yang pertama harus apa? Musyawarah. Terus ketika Abu Bakar meninggal dunia, sebelum meninggal tuh beliau bilang, kalau saya meninggal dunia, yang jadi amir nanti namanya Umar bin Khattab. Ini juga jadi hukum, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Umar waktu jadi amir tuh dia ada orang ngomong gini, dilaporin Ibnu Abbas. Nanti kalau Umar mati, yang kita baiat orang Kohton, rajulun min Kohton. Umar berdiri, oleh Ibnu Abbas, jangan berdiri di sini, ini Mekah. Jadi waktu haji itu saudara, nanti berdirinya di Medina aja, karena di sini orang umum nggak ngerti agama, di Medina orang berilmu. Akhirnya Umar berdiri, siapa-siapa yang ngomong, ya toh, siapa yang membaiat, kalau ada imam meninggal dunia kok nyerobot, nanti nyerobot apa tuh? Tanpa musyawarah ngangkat orang jadi imam, itu nggak boleh dibaiat dan harus dibunuh. Artinya Bapak Imam Haji Nur Hasan waktu membuat jamaah di Indonesia itu bukan menggantikan orang. Di Indonesia belum ada jamaah. Dalilnya tidak pakai dalil itu, tapi dalilnya la yahillu li salasatin yakun nabi nabi illa ammaru alaihim hadahu. Kira-kira sama mudeng napa mboten niki Lur? Wis nek mudeng mudah-mudahan Allah paling mudeng Lur iki. Jadi lah terus saudara jamaah, karena di Indonesia waktu itu belum ada imam, Bapak Imam mendirikan keimaman, niku sah napa mboten Lur? Lah terus Bapak Imam apa tahu nggak kalau di Mekah Madinah sudah ada keimaman? Kira-kira tahu napa mboten Lur? Tahu napa mboten? Tahu, berarti satu zaman itu boleh ada dua keimaman, yang penting lain tempatnya. Bapak Imam mau sambung di Mekah yang nggak bisa, ngerti nggak? Dan Saudi juga nggak mau ngurusi jamaah di luar Saudi. Akhirnya karena Bapak Imam bertempat di Indonesia, boleh mendirikan jamaah. Kalau di Indonesia belum ada jamaah, kalau sudah ada jamaah, Bapak Imam nggak boleh mendirikan. Berarti pertanyaan berikutnya, apakah di luar jamaah kita ini ada jamaah? Kira-kira yang tenang membuatkan dulu. Ada. Karena dalilnya begitu. Besok bakal ada banyak jamaah, bakal banyak imam. Nah sekarang bagaimana kalau kita jumpa jamaah di luar jamaah kita? Apa sikap kita? Pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh Nabi, oleh sahabat kepada Nabi. Bagaimana Nabi kalau saya jumpa jamaah yang mirip dengan jamaah kita? Apa jawab Nabi? Fu bibaiatil awali fal awal. Tetapilah baiat yang pertama. Artinya kalau kamu jumpa jamaah di luar kita,
Ya udah tetap jamaah kamu yang biar kamu pertama, jangan putu loncat. Oh ketemu ini, saya pindah, bye bye, pindah. Nggak bisa. Nah itu. Nah, terus saudara jamaah supaya kita pahami bahwa jalan tunggal, ya, jalan satu-satunya untuk masuk surga itu ya. Nah tapi Quran, hadis, jamaah. Tapi kita bukan satu-satunya. Dan sama nggak perlu nyari. Mau sudah ada kok nyari. Nggak ada dalil yang suruh nyari. Kalau sudah ketemu, mama sampai ketemu, ya udah biar kita yang pertama ini jangan ke sana. Itu perintah Nabi. Karena saya sudah ketemu saudara. Nggak nyari, saya ketemu berkali-kali. Lebih ekstrim dari kita. Ekstrim maksudnya bukan ekstrim garis keras, bukan. Syaratnya ngapalin Quran, ngapalin hadis dengan keimaman. Wah, 6%. Tapi saya sudah punya jamaah. Tapi ya memang dalilnya itu ya dalam 100 tahun hanya ada satu jamaah yang diridhoi. Alhamdulillah jamaah kita ini saudara. Saya lihat di Abu Dawud itu, siapa imam yang bisa menjaga jamaahnya 40 tahun diberi hadiah 35 tahun. Kalau yang hadiah ini imamnya bisa menjaga sampai ke 40, dikasih hadiah lagi 35 tahun lagi. Kita sekarang ini di masa hadiah maksudnya. Halo? Di masa apa nih saudara jamaah? Jamaah kita berdiri tahun 41. Sekarang tahun berapa? 14. Berarti sudah berapa tahun? 70 41 73 41 2014 dikurangi 1941 73 kan? Sing ngerti aku hitungan dhewe. Ya biar untuk mikir ini lah, ngantuk-ngantuk mikir dulu kita. Kita ini yang jamaah kita sampai 40 tahun Bapak Imam Allah paling bisa menjaga. Almarhum itu dibayar tahun 41, meninggal tahun 82. 41 tahun jamaah utuh. Cak Dohir sama Cak Aziz ini masih menjalankan apa? Kalau menurut Abu Dawud itu masih menjalankan apa? Bonus. Tapi kalau bonus ini bisa dijaga sampai 40 lagi, akan mendapat 35 tahun lagi. Mudah-mudahan jamaah kita dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah. Sehingga jamaah saya berjalan ya. Saya berjalan dari timur sampai ke barat. Saya itu nerobos ini saja naik pesawat pernah 40 jam. Betah nopo mboten sama pesawat 60 jam saudara. Ya Pak, 15 jam turun. 15 jam lagi turun. 10 jam. Kampul Bang. Jadi turun ini rasanya aneh dunia itu. Itu ya ada jamaah. Saya udah berbagai negeri saudara. Sudah berbagai negeri. Di situ ya ada orang tua ya mirip-mirip mendirikan jamaah. Saya tanya. Kadang cuma mirip dong. Kadang kayak mendirikan jamaah ternyata enggak urusannya politik. Terus yang saya tulis tadi saudara jamaah, insya Allah kira-kira terjawab semua apa enggak? Ya kalau belum terjawab ya maklum saudara, memang apa jenenge? Waktunya sedikit saudara, nggih. Biasanya berdua hari, ini cuma setengah hari saudara. Ya mudah-mudahan Allah paling kita bisa ketemu lagi saudara. Bisa menjelaskan lebih panjang lagi. Dan mudah-mudahan pertemuan kita yang cuma setengah hari ini Allah memberikan manfaat dan barokah. Bisa membuat kita menjadi makin paham dalam jamaah, makin ngerti dalam jamaah, bisa mengerjakan jamaah ini sampai masuk ke sama dari neraka. Mudah-mudahan ahli famili kita yang belum iman Allah memberikan hidayah bisa mengerjakan jamaah. Mudah-mudahan anak cucu kita sudah jamaah semua diberi hidayah oleh Allah, hidayah dalalah dan hidayah taufik, bisa bersama-sama masuk sama dari neraka. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Cekap ya.